Firman Tuhan Harian. Tuhan melakukan jauh lebih banyak selain dari menjamin keselamatan manusia, menjamin bahwa mereka tidak akan dilahap oleh iblis. Dia juga melakukan banyak pekerjaan dalam persiapan untuk memilih seseorang dan untuk menyelamatkan manusia. Pertama, karakter seperti apa yang engkau miliki? Dalam keluarga yang bagaimana engkau akan dilahirkan? Siapa orang tuamu? Berapa banyak saudara dan saudari yang engkau miliki? Bagaimana keadaan dan status ekonomi keluargamu? Bagaimana kondisi keluargamu? Ini semua dengan susah payah diatur bagimu oleh Tuhan. Apakah engkau semua tahu ke dalam keluarga seperti apakah sebagian besar umat pilihan Tuhan dilahirkan sejauh yang diketahui oleh kebanyakan orang? Apakah mereka adalah keluarga terkemuka? Mungkin ada beberapa. Kita tidak dapat mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada satupun, tetapi jumlah mereka sangat sedikit. Apakah mereka adalah keluarga dengan kekayaan yang luar biasa, seperti miliarder atau multimilioner? Mereka nyaris bukan keluarga seperti ini. Jadi, keluarga seperti apakah yang kebanyakan ditetapkan Tuhan bagi umat pilihan ini? Keluarga biasa. Jadi, keluarga manakah yang merupakan keluarga biasa? Ada keluarga pekerja. Pekerja mengandalkan gajinya untuk hidup dan mampu membiayai kebutuhan dasar. Mereka tidak akan membiarkan engkau kelaparan. Tetapi, engkau tidak dapat berharap semua kebutuhan jasmanimu akan terpenuhi. Lalu ada keluarga petani. Petani mengandalkan menanam tanaman untuk makanan mereka. Mereka memiliki beras untuk dimakan, dan apapun yang terjadi, engkau tidak akan kelaparan. Tetapi, engkau tidak dapat memiliki pakaian yang sangat bagus. Lalu ada beberapa keluarga yang melibatkan diri dalam bisnis atau menjalankan bisnis-bisnis kecil. Dan beberapa keluarga yang orang tuanya adalah cendekiawan, dan mereka juga diperhitungkan sebagai keluarga biasa. Ada juga beberapa orang tua yang merupakan pekerja kantor, atau paling banter, pejabat pemerintah tingkat rendahan, yang tidak dapat dianggap sebagai keluarga terkemuka juga. Lebih banyak orang dilahirkan dalam keluarga biasa. Dan ini semua diatur oleh Tuhan. Artinya, pertama-tama, lingkungan tempat engkau hidup bukanlah keluarga yang memiliki kekayaan besar, seperti yang engkau bayangkan, melainkan keluarga yang ditetapkan bagimu oleh Tuhan. Dan sebagian besar orang akan hidup dalam batasan keluarga semacam ini. Kita tidak akan membahas pengecualian di sini. Jadi, bagaimana dengan status sosial? Kondisi ekonomi dari sebagian besar orang tua sedang-sedang saja, dan mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi. Bagi mereka, memiliki pekerjaan saja sudah baik. Apakah ada dari mereka yang gubernur? Apakah ada yang presiden? Tidak. Paling-paling, mereka adalah orang-orang seperti manajer dari bisnis kecil atau bos-bos kecil. Status sosial mereka lumayan, dan kondisi ekonomi mereka rata-rata. Faktor lainnya adalah lingkungan hidup keluarga. Pertama-tama, tidak ada orang tua yang secara nyata akan memengaruhi anak-anak mereka untuk mengambil jalan menjadi peramal nasib. Ini juga sangat sedikit. Kebanyakan orang tua sangat normal.
dan mirip dengan engkau semua. Tuhan menciptakan lingkungan semacam ini bagi manusia pada saat yang bersamaan dengan memilih mereka, dan itu sangat bermanfaat bagi pekerjaannya dalam menyelamatkan manusia. Secara lahiriah, sepertinya Tuhan tidak melakukan apapun bagi manusia. Dia hanya melakukan semuanya secara diam-diam, dengan rendah hati dan tanpa bicara. Namun kenyataannya, segala yang Tuhan perbuat dilakukannya untuk meletakkan landasan bagi keselamatanmu, untuk mempersiapkan jalan ke depan dan mempersiapkan semua kondisi yang diperlukan bagi keselamatanmu. Secara langsung, pada waktu yang ditentukan bagi setiap orang, Tuhan membawa mereka kembali ke hadapannya. Ketika saatnya tiba bagimu untuk mendengar suara Tuhan, itulah saatnya engkau datang ke hadapannya. Pada saat hal ini terjadi, beberapa orang sudah menjadi orang tua, sementara yang lainnya masih seorang anak. Dengan kata lain, beberapa orang telah menikah dan memiliki anak, sementara beberapa masih lajang, belum membangun keluarga mereka sendiri. Tetapi, terlepas dari situasi manusia, Tuhan telah mengatur waktu untuk memilih engkau, dan waktu Injil dan firman-Nya akan sampai kepadamu. Tuhan telah menetapkan keadaan, menetapkan orang tertentu atau konteks tertentu untuk menyampaikan Injil kepadamu, sehingga engkau dapat mendengar firman Tuhan. Tuhan telah mempersiapkan bagimu semua kondisi yang diperlukan, sehingga tanpa disadari, engkau datang ke hadapannya dan dikembalikan ke dalam keluarga Tuhan. Engkau juga tanpa disadari mengikuti Tuhan dan masuk ke dalam pekerjaannya tahap demi tahap, masuk ke dalam cara kerja Tuhan yang telah dipersiapkannya bagimu tahap demi tahap. Cara-cara apakah yang Tuhan gunakan ketika Dia melakukan segala sesuatu bagi manusia pada saat ini? Pertama, yang terpenting adalah pemeliharaan dan perlindungan yang dinikmati manusia. Selain itu, Tuhan menetapkan berbagai macam orang, peristiwa, dan hal sehingga manusia dapat melihat keberadaan dan perbuatannya di dalam diri mereka. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang percaya kepada Tuhan karena seseorang dalam keluarga mereka sakit, dan mereka mengatakan, "Salah satu keluargaku sakit, apa yang harus kulakukan?" Beberapa orang kemudian mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus." Jadi, mereka mulai percaya kepada Tuhan. Dan kepercayaan kepada Tuhan ini terjadi karena situasi. Jadi, siapa yang mengatur situasi ini? Tuhan. Melalui penyakit ini, ada beberapa keluarga yang semuanya menjadi percaya, muda maupun tua. Sementara ada beberapa keluarga yang kepercayaannya bersifat individual. Kelihatannya, engkau percaya kepada Tuhan karena penyakit. Tetapi sebenarnya itu adalah kondisi yang diberikan kepadamu supaya engkau datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah kebaikan Tuhan, karena kehidupan keluarga dari beberapa orang sulit, dan mereka tidak dapat menemukan kedamaian. Datang kesempatan di mana seseorang akan menyampaikan Injil dan berkata, "Keluargamu berada dalam kesulitan.
Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan engkau akan mendapatkan kedamaian. Tanpa disadari, orang ini kemudian mulai percaya kepada Tuhan secara sangat alamiah. Jadi, bukankah ini adalah semacam kondisi? Iya, Dan tidakkah keluarganya mengalami damai dan anugerah yang diberikan kepadanya oleh Tuhan? Ya, Kemudian, ada beberapa orang yang menjadi percaya kepada Tuhan karena alasan-alasan yang lain. Ada berbagai alasan dan berbagai cara mereka menjadi percaya. Tetapi, apapun alasan yang membuat engkau percaya kepadanya, semua itu sesungguhnya telah diatur dan dituntun oleh Tuhan. Pada awalnya, Tuhan menggunakan berbagai cara untuk memilih engkau dan membawa engkau ke dalam keluarganya. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang.